Salafi bid'ah. Menolak. Maka saya bilang, negara coba tanya kepada Salafi, apa hukum memperingati 17 Agustus? Tapi ada sekolah Salafi yang tidak mau, Ustaz. Jadi sekolah Salafi tidak mau. Soalnya peringatan Maulid Nabi saja haram. Ya. Ini Maulid Indonesia. Kalau Salafi mengharamkan peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi, bagaimana kelahiran negara Indonesia? Ya. Konsekuensinya diharamkan mereka. Cuman dia kan pandai bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ini ada kasus yang lagi tren dan lagi hangat nih, Ustaz. Kalau di berita nih letaknya di headline nih. Jadi akhir-akhir ini kan mencuat beberapa masalah. Di antaranya masalah tentang kajian Ustaz Hidayat, masalah musik. Kemudian terbaru Ustaz, ada mengatakan Salafi ini sama dengan Muhammadiyah. Tentu kita mungkin dari segi selama ini bergaul dengan teman-teman Muhammadiyah, tentu penasaran juga Ustaz. Sebenarnya seperti apa? Dan kita tahu Ustaz adalah bagian dari pengurus Dewan Terjih Muhammadiyah di Sumatera Barat dan juga Ketua Tapak Suci Putra Muhammadiyah Sumatera Barat. Tentu Ustaz adalah orang yang lebih banyak tahu tentang Muhammadiyah. Nah, sekarang antara beda Salafi dan Muhammadiyah ini apa sebenarnya Ustaz? Karena ini selalu menjadi konflik dan menjadi persoalan di tengah masyarakat. Panjang orang masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang bertanya mirip-mirip penampilan Salafi juga. Ya, jenggot panjang. Kopiah hitam. Baik. Masalah perbedaan Salafi dengan Muhammadiyah, ada yang mengatakan sama, mengaku juga orang Muhammadiyah. Kemudian ini dimulai ketika salah satu khutbah saya membedakan antara Salafi dan Muhammadiyah. Di dalam khutbah kita sampaikan bahwasanya perbedaannya Muhammadiyah itu tidak mengingkari mazhab, mereka mengakomodir mazhab, kemudian cuma tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu. Sementara Salafi mereka menolak semua mazhab dan dia memandang mazhab itu firqah. Ini yang mengerikan Salafi. Kedua, kemarin ini ditanyakan lagi karena ternyata banyak tanggapan. Ustadz, ada yang mengatakan Salafi sama dengan Muhammadiyah. Itu goblok itu, mohon maaf ini. Ya, goblok. Atau ada orang-orang Salafi yang menyusup ke Muhammadiyah. Ya. Kan Salafi ini dia pintar juga apa? Kenapa? Manhaj Salafi bertolak belakang dengan manhaj Muhammadiyah. Muhammadiyah itu manhajnya dia kontekstual, kontekstual. Sementara Salafi tekstual. Salafi tekstual, tidak ada kontekstual. Maka dia sifatnya memaksakan, mendoktrinkan. Tekstual itu didoktrinkan dan dipaksakan. Maka dia kalau mencari hukum hitungannya dua saja, Al-Quran, Sunnah. Dan dia tidak merujuk lagi, tidak lagi menggali pendapat para ulama, pendapat mazhab. Tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah, bid'ah. Ini sudah menyelisih konsep seluruh imam mazhab. Ya, Imam Malik itu lebih 10 rumusan rujukan proses untuk mengeluarkan hukum. Pertama Al-Quran, hadis, tidak ada hadis lihat ijma', tidak ada ijma' lihat qiyas, ada qiyas lihat maslahatul mursalah, kemudian saduz zari'ahnya yang juga dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal, kemudian istihsannya, kemudian perkataan sahabat, saru mangkal belana, dan lain-lain. Nah, ini prosesnya, baru nanti keputusan ini boleh, tidak boleh, ini bid'ah, tidak bid'ah. Tapi kalau Salafi, tidak ada Quran, tidak ada hadis, Nabi tidak buat, kemudian bid'ah. Kadang-kadang orang ini dibacanya 100 hadis, yang boleh 100 hadis itu saja. Di luar 100 hadis sudah hukumnya bid'ah.
Ya. Padahal hadis itu puluhan ribu. Nah sekarang dibacanya hadis 200, nah itulah Islam. Ini bahaya ini kalau seperti ini. Makanya kita mesti bermadrasah dan ikut bimbingan para ulama. Nah, kemudian Muhammadiyah lebih tua di Indonesia daripada Salafi. Muhammadiyah bersanad salafus soleh. Salafi tidak bersanad salafus soleh. Sanad Salafi gimana, Ustaz? Sanad Muhammadiyah dari Syekh Ahmad Khatib. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Khatib, terus sanad Syekh Ahmad Khatib sampai kepada Rasulullah. Sementara Salafi, saya nggak tahu orang Salafi sebelum generasi Abdul Qadir Jawas ini, CS ini. Sebelum Ustaz-Ustaz Salafi yang tapi Salafi ini. selalu bilang, oh ini kajian bersanad. Mana bersanad? Bahkan untuk baca Quran bersanad. Tunjukkan kepada kita siapa orang Salafi di Indonesia yang datang sebelum Abdul Qadir Jawas CS ini. Ya. Nggak ada. Tapi kan mereka Siapa selalu Salafi gempor-gempor, di tahun 70-an, siapa Salafi Indonesia di tahun 60-an, siapa Salafi Indonesia di era kemerdekaan, siapa Salafi Indonesia dari proses sebelum kemerdekaan. Siapa Salafi ketika Islam mulai berkembang? Tidak ada, baru kemarin. Ya. Jadi sanadnya terputus. Gimana pula mau mengklaim diri pengikut salaf? Ya. Nah, tidak demikian pada Muhammadiyah. Muhammadiyah bersanad. Nah, sementara Salafi putus sanad, generasinya putus-putus. Jadi ini menarik nih, Ustaz. Ya, dimulai pada abad Salafi ke-7. tidak bersanad ya. Ya, Salafi tidak bersanad. Ya. Ibnu Taimiyah itu, Salafi tidak bersanad. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Rupanya Salafi ini antum tahu kasus terbaru setelah saya mengkupas kitab Ar-Ruh pada kajian etika. Ternyata pendapat Ibnu Qayyim yang jadi rujukan Salafi itu, pada kitab Ar-Ruh, itu pendapat-pendapat yang dibid'ahkan oleh Salafi. Ya. Bertentangan dengan Salafi. Jadi bingung lagi saya, siapa rujukan Salafi sebenarnya? Ibnu Qayyim saja berbeda pendapat dengan Salafi. Iya. Ini kan aneh nih, aneh ya. Rupanya digugat oleh, kata Syekh Albani, wah ini mungkin diragukan, ini karangan Ibnu Qayyim apa tidak. Ya. Yang aneh, ketika dia tidak sependapat dengan Ibnu Qayyim. pendahulunya, dikatakan dia ragukan kitabnya. Jadi orang Salafi ini mengklaim Ibnu Qayyim sebagai ulama rujukan mereka. Iyalah, Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah. Tapi kan Ibnu Qayyim buat kitab. Ternyata berbeda pendapat dengan dia. Ya. Dan kedua, sampai akhirnya, kalau memang ini kitab Ibnu Qayyim, ini mungkin kitab yang ditulis di awal-awal dia belajar menulis kitab. Berarti jadi saya bingung, Salafi ini rujukannya siapa, referensinya. Nah, jadi salaf, nggak ada apa, susah kita ini kan. Kemudian ketika kita lihat contohnya, perkara talqin, perkara, nanti lihat di Ibnu Taimiyah. Jangan hanya Majmu' Fatawa, lihat juga Fatwa Kubra Ibnu Taimiyah. Tidak sependapat dengan Salafi. Justru Salafi ini hanya sebuah gerakan yang kemudian nanti dia ambil yang sesuai seleranya. Artinya apa? Mereka adalah sebuah aliran. Ya. Maka dia bukan pengikut salaf. Kalau pengikut salaf, tersambung. Saya bingung juga, siapa sahabat yang pendapatnya sama dengan pendapat Salafi sekarang? Nggak ada. Jadi Salafi ini merujuk kepada siapa, Ustaz? Itulah klaim saja. Muhammadiyah tidak seperti itu. Ya. Muhammadiyah bersanad. Kedua, Muhammadiyah memakai konsep tajdid. Ya. Muhammadiyah memakai konsep tajdid, pembaharuan. Kalau pembaharuan itu adalah kita mengembangkan teks kepada konteks. Teks pada konteks. Sementara Salafi memaksa kepada teks. Tekstual. Mereka tidak peduli konteks. Jadi dia tidak pakai konsep tajdid. Ini misi yang sangat jauh berbeda. Maka Salafi itu efeknya dakwahnya konfrontatif. Dakwahnya konfrontatif. Dan memaksa kepada tekstual. Dan Salafi tidak memakai turos. Tidak cenderung kepada turos. Muhammadiyah cenderung pada turos. Salafi anti filsafat. Muhammadiyah pakai filsafat.
Di mana persamaannya? Ya. Ini manhaj semua ini. Nah, kemudian Salafi anti hisab. Muhammadiyah pakai hisab. Jadi kalau ada orang menyamakan Salafi dengan Muhammadiyah pada hal-hal yang mendasar ini, ada jauh perbedaan. Nah, ini goblok. Kalau dia ngaku orang Muhammadiyah, membela Salafi di Muhammadiyah, ini penyusup ini. Salafi Yusuf Muhammadiyah. Mungkin juga ada istilah apa namanya? Musa. Oh ya, Muhammadiyah Salafi. Ya, itu keliru itu. Jadi kedua, pola dakwah Salafi itu konfrontatif. Radikal, konfrontatif. Dan dia, sementara Muhammadiyah, tidak. Mereka pola dialog dan komunikatif dengan umat. Ini perbedaan konsep dakwahnya. Jadi kalau seandainya diklaim Salafi seperti Muhammadiyah, ini menyeret Muhammadiyah kepada masalah yang dihadapi Salafi. Ya, Jangan dikorbankan Muhammadiyah oleh Salafi. Ini permainan. Muhammadiyah tidak mengakui Salafi sebagai anaknya. Tidak ada. Kemudian Muhammadiyah mereka kalau Salafi fokus kepada perkara satu ilmu itu saja. Kalau Muhammadiyah terbuka, karena dia tajdid. Ya. Muhammadiyah membolehkan politik, membolehkan partai. Walaupun Muhammadiyah bukan partai, tapi Muhammadiyah membolehkan umatnya berpartai. Sementara Salafi anti partai. Tapi mengakui hasil pemilu. Dia mengakui hasil kerja partai. Ya. Jadi ini semuanya berbeda. Demokrasi halal. Kalau demokrasi halal. Iya, ini jadi adalah Muhammadiyah itu adalah kelompok tengah antara Salafi dengan kelompok klasik, di tengahnya Muhammadiyah mutawasid insya Allah. Jadi Muhammadiyah memperingati hari besar Islam, memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra dan Mi'raj. Salafi bid'ah, menolak. Maka saya bilang, negara coba tanya kepada Salafi, apa hukum memperingati 17 Agustus? Tapi ada sekolah Salafi yang tidak mau, Ustaz. Jadi sekolah Salafi tidak mau. Soalnya peringatan Maulid Nabi saja haram. Ya. Ini Maulid Indonesia. Kalau Salafi mengharamkan peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi, bagaimana kelahiran negara Indonesia? Ya. Konsekuensinya diharamkan mereka. Cuman dia kan pandai bermain. Tapi ada apa nih, Ustaz? Ada kita dengar sikap sebagai orang Salafi ini, mereka anti usul fikih. Ya. Kira-kira gimana, Ustaz, nih penjelasannya nih Salafi ini? Anti usul fikih. Kalau Salafi, dia pakai usul fikih juga, tetapi sesuai selera dia. Mereka. Ya, jadi mereka ini sekarang karena nggak bisa mengelak. Ketika usul fikih mendukung pendapatnya, maka dia pakai dalil usul fikih. Ya. Kita kalau usul fikih efeknya tidak mendukung pendapatnya, maka dia tidak akan pakai usul fikih. Contoh, hadis pengumuman hukum mengumumkan kematian di masjid. Salafi mengharamkan, tidak boleh diumumkan. Ya. Sebagian ulama, bahkan Darul Ifta Mesir, mengatakan itu masru'. Itu malah dianjurkan. Kenapa? Karena kita disunahkan untuk menyelenggarakan kematian. Jenazah. Mulai fardu kifayah menyelenggarakannya sampai mensolatkannya. Kalau orang tidak diberitahu, gimana terlaksananya perkara itu? Karena itu nggak bisa dilakukan satu orang, keluarganya saja. Tidak, harus diumumkan. Maka di situ apa? Syariatnya kita diberikan fadilah, disuruh melakukan menziarahi taziah, kemudian menyelenggarakan jenazah dengan pahala-pahala besar yang dijanjikan Rasulullah. Artinya apa? Itu disyariatkan, itu diperintahkan. Maka mengumumkan itu bagian daripada melaksanakan perintah itu. Ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Apa yang tidak sempurna perintah itu melaksanakan kewajiban, melainkan dengan faktor X,
maka Maka faktor dia X itu wajib. Nah, itu kan kaidah usul fikih. Ya. Nah, itu akan ditolak. Tapi orang Salafi nolak, Ustaz. Ya, makanya. Jadi begitulah Salafi itu. Nah, Terus jadi, satu lagi, Ustaz. tapi saya malas bahas Salafi ini. Habis energi untuk urusan-urusan yang mahal-mahal yang sudah apa ya. Nah, ya. Ini kan satu lagi ini video Ustaz yang terbaru viral juga nih. Kalau saat didayat kekeliruannya masalah musik itu, Salafi lebih parah kesesatannya Ya. dari segi akidah. Hmm. Kira-kira di mana masalahnya itu, Ustaz? Masalah dari segi akidahnya itu seperti apa? Akidah Salafi itu, kalau antum nanti memahami akidahnya, diantaranya mereka mengatakan duduk Allah di atas aras itu, sebagai mereka mengatakan itu hakiki. Ya. Hakiki berarti betul-betul Allah itu duduk. Berarti kursi itu fisik. Hakiki berarti fisik. Fisik. Itu kan mujassimah. Mujassimah. Jadi tangan Allah itu ujung-ujungnya fisik. Kalau antum pahami akidah Salafi, maka terbayang sama antum Allah itu seperti seorang dewa yang duduk di atas kursi. Ya. Kan bahaya itu. Maka nggak bisa jatuh ke mujassimah. Kata dia kalau tidak mentakwil, ya tauhid itu serahkannya mana, jangan dimaknai. Ya. Jangan dimaknai. Tapi dia berdalil ini, Ustaz. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kan dalilnya itu, Ustaz. Ya, kalau Ar-Rahman al-Istawa itu imani ayatnya, ya serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Salafi kan ditakwilnya. Ditakwil dengan memilih satu makna. Allah itu di langit. Duduk bersemayam. Allah itu di langit juga jangan dikirain di atas langit. Allah di atas langit. Ya. Seperti enggak. Langit itu 7 lapis langit. Baru air, lautan, di atas air ada aras. Nah, pertanyaan orang kan muncul lagi. Kalau memang Allah duduk, terus ketika nanti bumi digulung setelah kiamat, itu tempat langit digulung, Allah di mana? Jadi nggak usah lah kaji-kaji itu. Jadi kan jelas. Berarti kesimpulannya akidah Salafi sesat. Oh iya. Akidah Salafi sesat ya. Pemirsa, kesimpulannya akidah Salafi sesat. Iya. Oh, dia menuduh, kalian Asy'ariyah, ilmu kalam. Ini Salafi dia bodohnya dia. Ya. Jasa terbesar Abul Hasan Al-Asy'ari itu menumbangkan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengonsep akidahnya melalui ilmu kalam. Ya. Nah, datang Abul Hasan Al-Asy'ari ingin mematah dan kemudian mereka berhasil menguasai menggandeng penguasa ketika itu. Dan itu jadi akidah resmi kekhilafahan. Dan itu harus dibantah dengan hujah yang kuat. Maka setelah Asy'ariyah menetapkan akidahnya sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk mematahkan dalil-dalil orang Mu'tazilah ini, maka dibutuhkan dialog ilmu kalam. Karena mereka merumuskan akidahnya dengan ilmu kalam. Coba kita lihat, setingkat Imam Ahmad bin Hambal tidak mampu mengalahkan Mu'tazilah. Malah beliau yang dihukum. Datang Abul Hasan Al-Asy'ari membawa konsep itu, kemudian dia dudukkan secara secara sunnah, secara Al-Quran dan sunnah, pemahaman salaf, kemudian dia hantam akidah, dia tumbangkan akidah Mu'tazilah yang berkuasa ketika itu dengan kemampuan mematahkan dengan ilmu kalam. Karena sendi-sendi akidahnya ilmu kalam, maka mematahkannya dengan ilmu kalam. Maka ketika itu apa kesimpulannya? Asy'ari mengukuhkan, menguatkan, berhasil memantapkan akidahnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian diperkuat dengan ilmu kalam untuk membentengi akidahnya dari serangan Mu'tazilah yang pakai ilmu kalam. Maka ada jasa ilmu kalam di dalam memantapkan ini. Jadi ini yang salah pindah paham. Dia katakan, jadi untuk akidah ini ada keterangan bayan. Bayan kepada komunitas kita. Tidak perlu ke ilmu kalam. Ada difa. Kita diserang. Kalau orang menyerang dengan Al-Quran dan hadis, kita pertahankan dengan Al-Quran dan hadis.
Ya. Kalau orang menyerang dengan dialog, kita pertahankan dengan dialog. Kan kemudian ada serangan ilmu kalam. Maka kalau kita Kita bantah dengan kalah. iya, kita bantah dengan ilmu kalam. Maka itu ada difa wal hujum. Membentengi dan menyerang. Sasarannya ketika itu ilmu kalam. Maka dibuktikan sama dengan kita mematahkan akidah agama lain. Ya. Maka kita akan ajak pemahaman Anda tentang begini-begini kan. Nah, kita bantah dengan sesuai yang ada di pikiran Jadi mereka. Salafi ini mengambil akidah dari siapa, Ustaz? Nah, itulah akidahnya dia sendiri. Ini contohnya, contoh aras. Ali Ya. mengatakan, Allah menciptakan aras bukan untuk tempat duduknya. Walakin liizhari kudrati. Untuk menunjukkan kekuatan Allah. Ya. Menciptakan makhluk yang lebih besar. Jadi inilah perkara-perkara yang kalau kita habis waktu kita. Enak, jadi awal banyak. Nah, cuman dek karena inyo gigih aku panjang loh. Iya. Itu sajalah. Mudah-mudahan khair insyaallah. Terima kasih Ustaz Ya. penjelasannya. Baik pemirsa, itulah tadi penjelasan dari guru kita Ustaz Haji Jafatullah LC terkait dengan pertama pertanyaan kita, apakah sama Muhammadiyah dengan Salafi? Tadi Ustaz sudah jelaskan, tidak ada sama. Beda. Kemudian yang kedua tentang kesesatan Salafi itu. Kesesatan Salafi dari segi akidah. Jadi nanti kalau ada yang masih ragu, silakan di komen